Kecil Bujang, ngapain lu di sini, Mang? Gue lagi ngeliatin orang yang udah nonton tapi nggak like dan subscribe. Udah liatin aja bos, biar dia malu. Ayo bantuin gue liatin. Dih, udah nonton gak subscribe? Dih, nggak nge-like lagi. Dih, ew. Ew. Wow, dia sudah subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan juga nge-like video ini. Yaudah yuk kita rayain dengan... Murah, murah, banyak murah, ayam goreng, murah, murah, banyak murah, 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 banyak murah, ayam goreng, murah, murah, banyak murah, ayam goreng. Beli ayam goreng, woi. Beli nggak ayam goreng gua? Cepet gua sliding kalian semua kalau nggak mau beli. Cepet beli ayam goreng gua. Bangke, nggak mau beli ayam goreng gua apa? Cepet beli semua. Gua sebelum gua ngamuk nih, beli nggak ayam goreng gua cepet. Woi, ayam goreng, woi, ayam goreng. Ipin, lihat tuh di depan ada tukang jual ayam goreng yang sangat ramah dan tidak mencurigakan. Ayo kita beli ayam gorengnya, Ipin. Siapa tahu murah dan enak. Ya udah, ayo Ipin, kita beli ayam gorengnya. Tapi aku tidak beli karena aku tadi sudah makan di tempatnya Jarjit. Ya sudah, ayo Ipin, kita ke sana. Pak, beli ayam gorengnya, Pak, satu. Hah? Apa? Mau beli? Iya, kamu mau beli? Kamu beli ayam goreng saya. Woi, kamu mau beli ayam goreng saya? Kamu mau beli ayam goreng saya? Iya, Pak, beli satu. Cepat. Yaudah, sabar. Tak buatin ayam gorengnya. Awas kamu pergi. Gue sliding kamu. Iya, Pak, aku sabar. Pin, pulang saja, Pin. Sangat mencurigakan tukang ayam goreng ini. Apaan yang mencurigakan, Ipin? Di sini tidak ada apa-apa kecuali ada pocong di dalam situ. Itu sama sekali tidak mencurigakan kalau cuma ada pocong. Ya juga ya. Ya sudah, belilah. Aku tungguin. Sudah, Upin, tunggu saja. Ini ayam gorengnya sudah selesai. Cepat bayar dan pergi dari sini. Bayar 3.000 cepat. 3.000 sama pajaknya 6 juta. Cepat bayar. Ini Pak duitnya. Ya sudah, pergi. Gak usah beli ayam goreng gue lagi. Kok kalian beli, gue tendang kalian. Awas kalian sampai beli kesini lagi ya. Gue sliding kalian. Iya, Pak. Aku nggak bakal beli sini lagi. Ya sudah, pergi cepat. Yeay, akhirnya dapat ayam goreng, Pak Panu. Bau sapi. Mantap banget. Pin, kamu mau nggak, Pin? Kalau mau aku potong jadi 2 nih. Enggak, Pin. Aku sudah kenyang. Tadi makan di tempat Jarjit. Udah, ayamnya untuk kamu aja. Bah, kayak Upin Kun, apa kamu tidak melihat di dalam ayam itu ada belatung? Jelas saja aku tidak mau memakannya, tapi biarkan saja kau memakannya dan kau akan muntah dan kaget. Dan aku akan menertawaimu. Bah, kayak Upin Kun. Ya sudah, aku makan ya, Ipin. Lezat sekali. Apa yang terjadi padaku? Upin, kamu kenapa, Upin? Ipin, tolong. Ipin. Mang, gue lagi cari lagu nih, tapi gue nggak tahu judul lagunya. Lu bisa bantuin nggak? Emangnya lagunya kayak mana, Bas? Yang ada DJ Kanusol gitu. Anjay, nama lagunya kayak obat panu dah.
Coba lu kasih tahu liriknya, Bes. Siapa tahu gua bisa tahu gitu dari liriknya. Kayak gini mang liriknya. Dijakan usol, apeli gelak delai, apeli gelak delai, gitu mang. Hah, lagu apaan dah? Gua pernah denger sih, tapi ya gua nggak tahu judul lagunya, Bes. Aduh, dibocah lah lari, aduh, sakit banget, aduh. Anjay, dia pingsan, Bes. Kok dia bujang? Yaudah mang, ayo kita bawa dia ke rumah terdekat. Rumah terdekat di sini cuma rumah Pak Tampan. Yaudah kita bawa ke rumah Pak Tampan aja, Bes. Aduh. Aku ada di mana ini? Lu lagi di rumah Pak Tampan. Tadi lu lari-lari abis itu jatuh dan lu pingsan dah. Jadi kita bawa ke sini. BTW, kenapa lu lari-lari? Ipin, Pak Pandu, ayam, pocong. Jangan kenapa Pak Tapan? Pasti Ipin membeli ayam goreng Pak Manu dan dia berubah menjadi hantu kan? Iya, Pak Tepan. Kenapa kamu membeli ayam di depan Pak Manu? Apa kamu tidak tahu siapa itu Pak Manu? Tidak, Pak Tepan. Emangnya Pak Pandu itu siapa? Baiklah, akan Pak Tapan ceritakan tentang legenda Pak Manu. Jadi, dulu pada zaman gaming anjay, hiduplah seorang yang bernama Pak Padu. Pak Padu disebut Pak Padu karena di mukanya ada padu sangat banyak dan banyak sekali. Pak Panu adalah orang terkaya di desa Tokai. Dia bisa menghasilkan 100 juta per hari hanya dengan menjual ayam goreng. Tapi yang dijual Pak Panu bukanlah daging ayam, melainkan yang dijual Pak Panu adalah daging pocong. Hal ini diketahui warga ketika para warga melihat makam-makam terbongkar dan isinya sudah tidak ada. Dan suatu hari Pak Panu terciduk sedang mengambil daging pocong. Hal itu membuat warga marah dan langsung memukuli Pak Panu. Hingga Pak Panu pun meninggal secara mengenaskan. Konon katanya Pak Panu menjual daging pocong karena Pak Panu ingin kaya. Dan akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Mamang Anjay. Dan kini 200 tahun kemudian Pak Panu tetap ketayangan. Dan dia sering muncul pada malam Jumat di dekat hutan sembari menjual ayam goreng dengan daging pocong. Dan bila ada orang yang memakan daging itu, maka dia akan berubah menjadi hantu yang dikendalikan oleh Mamang Anjay. Seperti itulah legenda Pak Panu. Apakah Upin bisa menjadi manusia lagi, Pak Tepan? Bisa, tapi itu sangat sulit dilakukan. Bagaimana caranya, Pak Tepan? Caranya, kamu harus mengambil panunya Pak Panu dan mengoleskannya ke Upin yang telah menjadi hantu. Bila kamu mengoleskan panunya Pak Panu ke Upin, maka Upin akan berubah menjadi manusia lagi. Susah sekali. Bagaimana cara aku mengambil panunya? Cara mengambil panu Pak Panu adalah dengan membuat Pak Panu tertawa. Bila Pak Panu tertawa, maka panu-panunya akan loncat dan kamu bisa mengambilnya. Oh, seperti itu. Baiklah, aku akan ke sana, Pak Tepan. Jangan. Kamu sudah dikendali oleh Pak Panu. Dia akan membunuhmu bila kamu ke sana lagi. Kau harus menyuruh orang lain untuk ke sana. Di sini ada nak sapi dan nak jibas, suruh saja mereka. Ya elah, Pak Tampan. Nanti bakal Pak Tampan berikan anakan kucing Pak Tampan yang bisa sebesar gajah untuk kalian satu. Oke, kita bakal ke sana dah, Pak Tampan. Itu Bos, tokonya Pak Panu. Ayo kita ke sana. Ya udah, ayo Mang. Pak, beli ayamnya 2, Pak, dibungkus. Yang sayap semua, Pak. Kamu mau beli ayam saya? Iya, Pak.
Yaudah, tunggu. Pak, tunggu dulu, aku mau nanya. Pusing? Pusing apa yang bisa ngomong? Gak tahu. Pusing Persia. Iya. Ya, iya. Gak lucu. Oke, sabar Pak, sabar. DJ apa yang dari Arab? Ayo. Gak tahu. Al-Adwal Lakur. Iya. Gak lucu. Oke Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Ikan apa yang sukanya diam? Gak tahu. Ikan apa, Us? Iya. Kenapa Pak? Gak lucu. Ada, udah nyerah gua, Bos. Giliran dulu lah, Bos. Oke. Pak, tunggu dulu. Aku mau nanya nih, Pak. Sapi apa yang kebelet berak? Gak tahu. Sapi derben. Sapi kebelet berak. Sapi dermen. Sapi kebelet berak, masa sapi dermen nih? Sapi kebelet berak, masa sapi dermen? Aduh. Nah, itu baru lucu. Anjay, padahal jok lu nggak masuk akal, Bes. Kok bisa bikin dia ketawa, Bes? Good ya, Bujang. Dia kan bapak-bapak. Jok bapak-bapak kan garing, jadi ya gue buat jok garing aja. Jadi ya dia ketawa karena dia bapak-bapak gitu. Anjay, BTW lu dapat padunya kan, Bes? Good ya, Bujang. Dapet dong, Bang. Nih, padunya. Ya udah, Bes, ayo kita kasih ke Ipin. Menjadi tua sangatlah membosankan. Jalan sedikit saja sudah bengek. Iya. Akhirnya sampai juga ke toko kesayanganku. Akhirnya setelah menganggur selama 60 miliar tahun, akhirnya Pak Tampan punya kerja juga. Pak Tampan sangat bangga dengan prestasi ini. Walaupun gaji yang ditawarkan hanya 1.000 per jam, tapi cukup untuk membeli permen. Orang tua Pak Tampan pasti sangat bangga melihat ini. Akhirnya Pak Tampan punya pekerjaan yang sangat menjanjikan, yang bisa menghidupi Pak Tampan selama 60 juta miliar tahun ke depan. Kenapa saya kebanyakan bacot? Bukannya membuka toko. Nanti bos marah dan saya dipecat lagi. Buka tokonya dulu, Dut. Dari tadi jualan gak ada yang beli. Dimarahin bos gak ini, gak jual apa-apa. Dipecat nanti saya gak punya pekerjaan lagi. Aduh, gimana nih? Tolong saya dong. Pak teman.
Ada Nak Crispy, mau beli apa Nak Crispy? Ini ada kentang light mini, kentang light, dan kentang Pro Max. Adek mau yang mana dek? Semuanya mantap, semuanya terbuat dari kentang, tapi speknya beda-beda dek. Ini bisa untuk main game GTA 5 yang paling Pro Max itu dek. Mau beli nggak dek? Sebenarnya nggak pengen beli HP sih Petampan. Kesini cuma mau nanya doang. Ini kirain mau beli HP. Nak Gipes sama Nak Gaming kesini ngikut-ngikut mau beli HP juga apa mau nanya doang? Mereka juga cuman mau ngikut-ngikut aja sih Petampan, cuman mau nanya ini. Ya udah dah, mau nanya apa? Cepet. Jadi gini Petampan inget nggak waktu itu Petampan melawan si Pak Panu? Ya si Upinnya sih. Iya kenapa deh emangnya deh Pak Panu? Nah itu dia hidup lagi Petampan. Dia kan mati. Enggak maksudnya dia tuh berkeliaran lagi Petampan. Pergian lagi, kan saya sudah kalahkan itu. Iya Petampan kayaknya kalahnya Upinnya doang, Pak Panunya enggak. Bisa gitu ya? Baiklah, saya akan kalahkan lagi si Pak Panu itu. Kamu tahu dari mana Pak Panu berkhianat lagi deh emangnya? Ini Petampan videonya nih, dikutuk-kutuk. Ya udah, mana sini tak lihat. Tak setel dulu ya. Penjual ayam goreng pinggir jalan ini ternyata bukan manusia guys. Dan ketika kalian mengetahui apa yang dia jual, maka kalian akan sangat terkejut. Jadi di suatu pinggir jalan ada seorang penjual ayam yang sangat terkenal. Katanya sih namanya Pepanu. Dia baru jualan hari itu juga, tapi sudah sangat ramai. Dia berjualannya sangat kasar, tapi entah kenapa ramai yang beli. Dan ketika ayam itu dimakan oleh pembelinya, lanjut part 2 guys. Ini lanjut part 2. Mana part 2-nya deh ini? Belum ada sih Petampan. Biasanya sih itu si Pai Jokun itu baru upload part 2 itu sebulan kemudian Petampan. Sebulan video sebelumnya, baru sebulannya dia upload part 2-nya Petampan. Ini video kapan diuploadnya? Tadi Petampan. Berarti nunggu sebulan lagi dong part 2-nya. Iya Petampan. Ya udah deh. Petampan sangat penasaran jadinya kalau kayak gini. Sebulan kemudian. Petampan nih udah ada nih video barunya nih. Mana di sini tak tonton, cepet. Saya penasaran banget ini sama Pai Jokun. Penjual ayam ini ternyata bukan manusia guys. Jadi di suatu pinggir jalan ada penjual ayam sangat terkenal. Dan ketika orang-orang memakan ayamnya itu, tiba-tiba ayamnya berubah menjadi ayam yang berbelatung. Dan ternyata itu juga bukan ayam, ternyata itu adalah daging manusia. Dan ketika pembeli-pembeli ini komplain ke Pak Panu, mereka tiba-tiba semua menghilang. Dan pasokan daging Pak Panu menjadi banyak. Dan keesokan harinya, lanjut part 3 guys. Part 3 lagi. Sebulan lagi nih nunggunya. Kayaknya nggak bakal sebulan lagi deh Petampan. Kayaknya selamanya dah. Kok gitu? Kok selamanya? Iya Petampan, soalnya setelah Paijo upload video ini nih, ada berita nih Petampan. Katanya Paijo ini menghilang. Konon katanya dia dibunuh Petampan. Dan jasadnya entah dibawa kemana. Soalnya di rumahnya itu penuh darah Petampan. Serem banget pokoknya. Dan pelakunya juga ninggalin surat. Katanya kita suruh bawa bocah dengan baju warna biru dan juga warna kuning. Dan kepalanya botak. Ya itu pasti si Upin Ipin Petampan. Gak salah lagi dah. Pak Panu sepertinya sudah sangat keterlaluan. Dia baru saja mendapatkan kekuatan dari hantu Pong Puyuh dan juga memang anjay. Jadi seenak-enaknya saja. Baiklah, kita akan mencari Pak Panu dan menyelenyapkannya agar tidak ada korban lagi. Bagus Pak Panu, kamu telah memberikan banyak tumbal untuk saya. Dan itu membuat saya bertambah kuat dan membuat Mamang Anjay pun sangat senang. Tapi ingat Pak Panu, kamu tidak boleh tertawa ngakak. Karena bila kamu tertawa ngakak, maka panu-panumu akan copot. Seperti yang kamu tahu, kekuatanmu itu bersumber dari panu-panumu. Bila panumu hilang, maka kamu tidak punya kekuatan lagi. Bahkan kamu bisa lenyap dari dunia ini. Dan hal itu akan membuat saya dan juga Mamang Anjay sangat kecewa. Jadi jangan lakukan itu Pak Panu. Kamu telah bekerja baik dengan menyingkirkan si Pai Jokun yang telah membongkar identitasmu. Dan sekarang misi keduamu adalah membawa 2 anak, yakni yang berbaju kuning dan biru, serta 2 orang lagi, yakni yang pernah membuatmu ngakak waktu itu sehingga panumu copot. Dan itu membuatmu hampir lenyap Pak Panu dan kami menolongmu. Dan juga satu lagi, kamu harus menyingkirkan orang tua berotot yang sangat mengesalkan itu. Dia tahu semua rahasia kami. Kamu harus singkirkan dia. Baiklah, lakukanlah. Ingat, jangan ngakak. Baiklah, sebelum itu saya akan memperbanyak panumu agar kamu menjadi lebih kuat.
Baiklah, terima kasih Tuan Burung Puyuh dan juga Mamang Anjay. Baiklah, saya akan melakukan apa yang kalian suruh. Apa ini? Panuku menjadi sangat banyak. Bagus sekali, bagus. Nak Crispy, Nak Jibes, Nak Gaming dan juga Pak Tampan akhirnya menemui Upin Ipin untuk meminta bantuan mereka. Karena si Upin pernah ditempeli Panu oleh Pak Panu, sehingga hal itu bisa menjadi pemicu untuk munculnya Pak Panu. Dan Pak Panu juga sedang mencari mereka, jadi mereka harus dilindungi. Ini rumahnya Upin Ipin itu, Dek. Iya Pak Tampan, itu rumahnya. Oke lah, tak panggil ya. Upin, Ipin, Ipin. Iya Pak Tampan, kenapa Pak Tampan manggil-manggil kamu? Jadi gini Nak Upin dan Nak Ipin. Nak Upin, Nak Ipin tahu kan si Pak Panu waktu itu? Pak Panu, saya sangat takut dengan dia Pak Tampan. Sudah jangan sebut-sebut dia lagi Pak Tampan. Nanti dia di sini lagi. Memang dia mau ke sini, makanya Pak Tampan ingin menolong kalian dan juga kalian harus menolong Pak Tampan. Dia mau ke sini Pak Tampan. Waduh, gimana nih? Saya sangat takut nih Pak Tampan. Tenang Nak Upin, Nak Ipin. Pak Tampan akan melenyapkan si Pak Panu. Jadi, Pak Tampan butuh bantuan kalian. Nanti malam kita akan berkumpul di tempat untuk memancing si Pak Panu. Saya tidak berani Pak Tampan. Kalian harus berani. Daripada kalian diculik dibawa ke sana, itu akan lebih mengerikan. Jadi lebih baik kita lenyapkan saja si Pak Panu agar tidak mengganggu kalian lagi. Oke lah Pak Tampan. Kita akan berani dah, daripada kita diculik, itulah akan lebih seram. Di malam hari, mereka semua berkumpul di tempat untuk memancing si Pak Panu. Dan inilah yang terjadi. Baiklah, semuanya sudah ada di sini ya. Baik, sebelum itu saya akan memberitahu apa saja yang tidak boleh dilakukan bila bertemu si Pak Panu. Yang tidak boleh dilakukan bila bertemu Pak Panu adalah menyentuhnya. Karena bila kamu menyentuh si Pak Panu, maka kamu akan berpanu seluruh tubuh dan tiba-tiba berubah menjadi hantu. Itu sangat mengerikan. Dan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan lelucon yang sangat lucu sehingga membuat Pak Panu tertawa sehingga panu-panunya rontok. Karena bila panunya rontok, maka Pak Panu akan lenyap. Oke Pak Tampan, kita bakal lakuin dah. Terus gimana nih sekarang? Oke, pertama kita akan ngumpet dulu di semak-semak dan biarkan Upin dan Ipin yang melakukan tugasnya yang pertama kali. Jadi Nak Upin dan Nak Ipin, kalian harus bilang gini, Pak Panu beli ayam goreng, Pak Panu beli ayam goreng. Ya, di depan situ. Nanti tiba-tiba pasti toko Pak Panu akan muncul. Dan ketika toko Pak Panu dan Pak Panunya muncul, maka kita akan keluar dari persembunyian dan membuat Pak Panu itu tertawa. Baiklah Pak Tampan, akan kita lakukan. Ya sudah, kalian bersembunyi dulu. Upin, kamu aja Upin yang bilang. Kamu saja lah Ipin, saya tidak mau. Ya sudahlah, saya sajalah. Pak Panu beli ayam goreng. Pak Panu beli ayam goreng. Pak Panu beli ayam goreng. Ayo kita muncul. Kebetulan sekali semuanya muncul di sini. Jadi saya tidak perlu capek-capek mencari kalian. Ya. Panu apa yang warnanya kuning? Apa? Nggak tahu. Panu kena hepatitis. Apa sih? Nggak lucu. Kereta apa yang lucu? Ayo. Nggak tahu. Kereta api cute. Kereta api Cherry Bell. Ih, apa sih? Nggak lucu kayak gitu. Lanjut. Lele apa yang bisa terbang ya? Nggak tahu. Lele lawar. Lanjut. Bawang apa yang nggak bisa dimasak? Ayo. Bawang busuk. Salah. Wibu.
Wibu kan gak bisa dimasak. Apanya nggak bisa dimasak? Kemarin saya masak dia jadi ayam goreng. Waduh. Lanjut. Dari tadi Pak Panu tidak tertawa. Bagaimana ini? Bila dia sadar pasti dia akan langsung menyerang. Hewan-hewan apa yang suka balapan motor? Ayo. Nggak tahu. Babi ngepet. Nggak lucu. Pak Panu sudah hampir tertawa. Baiklah, ini kesempatan yang bagus. Sapi apa yang bau? Nggak tahu. Sapi tank. Nggak lucu. Sudahlah, rasakan ini. Ya. Saya berada di mana ini? Kenapa tempat ini penuh Panu? Ini pasti gara-gara tadi saya disentuh oleh Pak Panu. Bagaimana saya keluar dari sini? Itu kan Nak Pai Jokun. Kenapa Nak Pai Jokun penuh Panu sekarang? Apa yang terjadi padanya? Nak Pai Jokun, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu sudah sama si Pak Panu? Kenapa kamu? Oh, jangan-jangan kamu hantunya Nak Pai Jokun ya? Waduh, bagaimana ini? Hah? Lu siapa ya? Kok lu bisa tahu nama gua, Pai Jokun? Oh, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sudarsono Sutampaniadi. Biasa dipanggil Pak Tampan. Oke, terus lu ngapain di sini? Saya pengen keluar dari tempat yang penuh Panu ini. Bagaimana cara saya keluar dari sini? lu mau keluar dari tempat ini? Gak bakal bisa, karena gua udah ditugasin sama Pak Panu buat jaga nih tempat. Jadi kalau lu mau lewat, lawan gua dulu, bos. Malah ngajak berantem nih bocah. Baiklah. Sliding. Gimana? Mau lagi? Saya sliding lagi nih kalau mau. Mau gak? Udah, ampun Pak, ampun, saya menyerah Pak, ampun. Idi, gitu aja sudah menyerah. Kukira Suhu, ternyata Wibu. Nama ada kun-kunnya lagi. Ya sudah, beritahu gimana saya caranya keluar dari tempat ini. Atau saya sliding lagi nih kamu. Mau saya sliding lagi? Mau gak? Kalau nggak mau ya udah, beritahu saya. Kalau mau ya saya sliding lagi. Baiklah Pak Darsono, saya akan beritahu. Pak Tampan, woi Pak Tampan. Panggilan saya Pak Tampan, bukan Pak Darsono. Ya itu Pak Tampan. Baik saya kasih tahu ya. Jadi Pak Tampan tinggal lurus saja jalan ke depan. Nanti Pak Tampan bakal ketemu inti dari panunya Pak Panu. Dan Pak Tampan bisa hancurkan itu untuk keluar dari sini. Dan Pak Panu juga pasti akan lenyap bila dihancurkan itunya. Tapi hati-hati. Di sini banyak monster Panu. Monster Panu itu adalah orang-orang yang telah memakan daging ayam gorengnya Pak Panu. Dan mereka cukup mengerikan. Walaupun lebih kuat saya sih, tapi jumlah mereka banyak. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau cuman monster Panu mah bakal saya lawan dah. Yaudah, terima kasih Pak Jokun. Iya sama-sama. Sliding. Jangan dong. Bercanda Pak Jokun. Gak usah takut gitu dong. Baiklah, selanjutnya saya akan menghancurkan inti panunya Pak Panu. Pak Tampan pun akhirnya melanjutkan perjalanannya ke depan sesuai dengan arahan Pai Jokun untuk mencari inti panunya dari Pak Panu. Dan tiba-tiba itu dia monster Panu. Baiklah, akan ku sliding. Prix, skupruk apliketik frugus kimik frugutukalikitik pruk klik segi kruk sekali pikir kepuluk chef rif Afrikers woblik script pruk. Jadi kalian itu monster Panu baik. Ifrik skrepuk ke pruk diberingatuk afrukukruk tampat kuruk kipi ke skrup aprah pruk. Jadi kalian ingin bekerja sama dengan saya karena kalian yakin bahwa saya bisa mengalahkan Pak Panu. Ifrik skripuk apalagi chip ke pakai cek afro pluk lagi skrip apluk cek afro mu pluk skripikal cek luk ifru klik lutuk. Iya, emang Pak Panu itu sangat jahat. Kalian tiba-tiba dibawa ke sini padahal kalian kan masih punya keluarga. Memang tidak berkeprimanusiaan memang si Pak Panu itu. Frik iskrip
Appreciate Ipruk Askrap Lukuluk Awa Vicky Busuk Iblik Kek Suka lebat blik Iblik Skru Bluk Bla bla bluk Lik menik Iskri blu blu Bilaglis Igri blu blu Skiplit Iki blu blu Sklamplum Skrip rip Lub 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 Ala bluk lik Isge blablik Iskru bluk klik klik Akis klub blablik Ifrup Maklik, supre, klik, cuk, klik, lebet, kemblik, iskrik, wajib, bruk, ifrik, betik, krik, pruk. Saya mengerti, jadi kalian ingin saya mengalahkan Pak Panu agar saya bisa membebaskan jiwa-jiwa kalian dan kalian bisa bebas dari kesengsaraan ini. Iya, saya tahu kalian juga sangat rindu dengan keluarga kalian. Iya, saya tahu itu. Baik-baiklah, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melawan si Pak Panu. Iskrik, kluk, baik iskrik, ufrik, bruk, skripuk, ifrik, skrip, bluk, sifra, bluf, askrip, skip, bluf. Escape, tiga kesuka priublet, kecil perspektu, kesebagai baik jempol gocikop kerf, press kubuk blek, script, prop, ikrik, serup, peringin aplik. Iya, baik. Saya sangat senang bila banyak yang mendukung saya. Baik, saya akan menolong kalian. Saya tahu kalian di bawah sini kalau kalian memakan ayam gorengnya Pak Panu dan kalian tiba-tiba menjadi hantu di sini dan wujud kalian sudah tidak seperti manusia lagi. Saya tahu. Baiklah, kita akan melawan si Pak Panu dan mencari intinya Panu agar kalian bebas. Dan juga Pak Panu akan lenyap selama-lamanya dari dunia ini. Fruk, ibrik, skrip, fruk. Jadi itu adalah inti dari panunya Pak Panu. Frik, iskrip, ifrik, fruk. Baiklah, akan saya hancurkan biar kita bisa keluar dari tempat ini. Frik, skrufuk, frik, pruk, praik, kusuburuk, ifrik, bruk. Jadi bila kita menyentuh itu, maka kita semua akan hancur. Sudah banyak temanmu yang mencoba itu dan mereka semua hancur. Ifrik, fruk, seperti prik. Iya juga. Tapi kan kita belum tahu efeknya terhadap saya. Mungkin saja saya bisa menghancurkannya. Baiklah, akan saya coba. Sliding. Ifrik, iskrip, pruk, skrubruk, pruk. Sudah kubilang kan, itu pasti akan hancur. Loh, saya ada di mana ini? Pak Panu sudah menghilang. Buset, katanya kalau menyentuh Pak Panu kita bakal berpanu seluruh tubuh dan jadi hantu Pak Tampan. Tapi kenapa Pak Panunya yang hilang pas nyentuh Pak Tampan? Ada gimana dah itu? Ceritanya panjang, Dek. Kamu tidak akan mengerti. Yang penting Pak Panu sudah lenyap. Mantap Pak Tampan. Pak Tampan berhasil mengalahkan Pak Panu. Jadi kita tidak bakal diganggu oleh Pak Panu lagi. Iya Pak Tampan, terima kasih banyak Pak Tampan telah mengalahkan Pak Panu. Walaupun Pak Tampan gak ngapa-ngapain sih, cuman disentuh Pak Panu, tiba-tiba Pak Panunya hilang. Tapi terima kasih Pak Tampan. Iya, sama-sama, semuanya sama-sama. Ya sudah, ayo kita rayakan dengan membakar rumah Ijat. Maksud saya ayam goreng. Ayo. Akhirnya Pak Panu berhasil dikalahkan oleh Pak Tampan. Dan Pak Panu pun lenyap selama-lamanya dari dunia ini. Dan monster Panu atau jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam tubuh Pak Panu karena dijadikan tumbal, akhirnya bisa tenang karena mereka sudah terbebas dari kutukan Pak Panu. Dan mereka pun kini menjadi bahagia di alam sana. Sialan, orang tua berotot itu berhasil mengalahkan Pak Panu. Kita kehilangan penyumbang tumbal terbesar nomor 9 kita. Bagaimana ini? Tenang, Bung Puyuh. Kita sudah kedatangan anggota baru dari dunia lain. Ya, si hantu botak ini. Ya, dia akan membantu kita untuk mencari tumbal yang lebih banyak yang akan memperkuat kita. Jadi tenang saja, Bung Puyuh. Mantap Mamang Anjay, kau memang hebat.